menjadi mercusuar peradaban. Kuncinya keteladanan itu. Jadi semua sukses Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dengan represi. Bahkan dalam sebagian riwayat diceritakan Nabi itu 3 bulan pertama itu kerjanya keliling dari rumah ke rumah di Madinah, cuman menyampaikan hal-hal sederhana. Afshus salam, at'imut ta'am, silul arham, wasallu billail wan nasu niyam. Ayo bapak-bapak, sebarkan kedamaian, sambung silaturahim, ayo berbagi bagi yang membutuhkan, bagi makanan, dan yang punya kemampuan bangunlah malam sholat pada saat orang lain tidur. Itu kan hal-hal universal kan. Tidak harus menjadi seorang muslim dulu untuk bisa bersilaturahim. Tidak harus menjadi seorang muslim dulu untuk bisa menebarkan kedamaian gitu. Jadi Nabi sangat sangat memprioritaskan untuk menghadirkan wajah Islam yang universal. Itulah yang kemudian menjadi common values, menjadi nilai umum di Madinah. Orang suka silaturahim, orang suka berbagi. Itulah keteladanan Nabi. Dan itu kemudian yang konsisten 10 tahun beliau amalkan. Wajah beliau itu tidak berubah dari mulai awal datang ke Madinah sampai wafatnya selalu tersenyum. Rumah beliau selalu terbuka. Siapapun yang bertanya hal-hal yang dirasakan penting, beliau selalu jawab, tidak pernah menolak gitu. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa keteladanan itu sangat efektif untuk membangun kepemimpinan yang efektif. Jadi kalau hari ini kita berharap kepemimpinan dalam seluruh levelnya itu menjadi efektif, bangun keteladanan itu. Dan itu bisa dimulai dengan mentradisikan hal-hal yang universal. Kan hal-hal yang bisa menyatukan kita gitu, termasuk di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita bicara kepemimpinan dan kehidupan sosial, ya kita sebagai umat Islam misalnya, jangan aspek ritual ibadahnya itu yang kita paksakan ke tengah ruang publik gitu. Itu kan eksklusif. Tapi ruang muamalah, bagaimana nilai-nilai sosial Islam, ekonomi Islam, ya. Termasuk berpolitik cara Islam yang baik kayak apa, termasuk yang contohkan sama Juz Jazilu misalnya. Nah, hal seperti ini menurut saya penting agar ketika kita bicara tentang nilai-nilai Rasulullah SAW, memang nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita amalkan dalam keseharian kita, nilai yang bisa kita teladani. Mudah-mudahan keteladanan dari sekian juga di dalam kitab-kitab juga sudah disinggung bagaimana keteladanan Nabi SAW. Saya akan ke Gus Jazil. Gus, dalam konteks ruang publik, jujur ini menjadi perhatian bersama. Bagaimana menyikapi atau bagaimana menjadi seorang pemimpin sekarang? Ini kan sering gaduh dan sebagainya. Ya, memang situasi budaya, situasi perkembangan ilmu pengetahuan itu merubah cara kita baik dalam kepemimpinan maupun perilaku hidup. Kita kan nggak pernah membayangkan ya di zaman Rasulullah misalkan ada media sosial. Ya, betul. Rasulullah juga nggak pernah naik pesawat. Tidak ada kereta cepat. Nah, semua itu memang merubah perilaku hidup. Tetapi yang menjadi dasar itu adalah prinsip-prinsip yang tidak berubah. Kejujuran tidak berubah, keadilan tidak berubah. Takarannya itu adalah yang menjadi value-nya itu. Apa yang disebut keadilan tergantung zaman dan situasinya. Nah, ketika Rasulullah menerapkan itu hukum untuk keadilan di Madinah sesuai dengan konteks Madinah,